Konsep dan sejarah lahirnya filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berkaitan dengan tujuan, metode, dan sasaran pendidikan. Istilah filsafat pendidikan berasal dari kata Yunani pedagogi yang berarti kebijaksanaan atau cinta belajar. Kisah lahirnya filsafat pendidikan diawali oleh Thales 625–545 sebelum Masehi yang mengembangkan geometri dan matematika. Thales disusul oleh Socrates 470–399 sebelum Masehi yang mengembangkan teori moral, Plato 427–347 sebelum Masehi yang mengembangkan teori gagasan, dan Aristoteles 384–322 sebelum Masehi yang mengembangkan teori yang berkembang sepanjang masa. Asal-usul filsafat pendidikan terletak pada sejarah Yunani kuno yang dianggap sebagai dasar sejarah filsafat Barat. Para pemikir Yunani kuno berspekulasi tentang asal-usul alam semesta dan mencoba memahami asal-usulnya serta isinya. Gaya berpikir para pemikir Yunani kuno disebut kosmosentrisme atau filsafat alam karena berusaha menemukan hakikat alam. Sebaliknya, para ahli seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berpendapat bahwa arah berpikir mereka lebih bersifat antroposentris, sehingga gaya berpikir mereka disebut antroposentrisme. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai induk ilmu pengetahuan, sebab, pertama-tama, sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkan saat ini berasal dari filsafat. Sejarah filsafat pendidikan menguraikan tentang hakikat pendidikan, sejarah filsafat pendidikan, tujuan filsafat pendidikan, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan. Hubungan manusia, filsafat, dan pendidikan. Ada hubungan erat antara manusia, filsafat, dan pendidikan. Filosofi pendidikan mendefinisikan arah dan pedoman dasar upaya pendidikan. Kebutuhan manusia dimaksudkan untuk mendorong kemajuan dan memberikan landasan yang kokoh untuk membangun sistem pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat secara keseluruhan, baik secara sistematis maupun metodologis. Manusia sebagai makhluk yang unik dan utuh mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pancingan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Agama menjelaskan 3 potensi yang dimiliki manusia: potensi fisik biologis, potensi intelektual dan spiritual, dan potensi sosiologis. Ketiga kemungkinan tersebut harus didorong dan dikembangkan secara harmonis dan seimbang. Pendidikan merupakan upaya mempersiapkan tingkah laku manusia agar peserta didik dapat hidup dengan tenang, bahagia, aman dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Filsafat mengeksplorasi sifat manusia dan membantu kita memahami apa yang ada di dalam diri kita. Hasil pembelajaran filsafat di bidang pendidikan dan kebudayaan selanjutnya dikembangkan dan diterjemahkan ke dalam kemungkinan-kemungkinan nyata. Filsafat pendidikan merupakan upaya rasional manusia untuk memahami dan mendalami Tuhan, alam semesta, dan kemanusiaan secara mendasar, holistik, dan sistematis. Pendidikan memungkinkan orang menemukan cara untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Pendidikan adalah suatu usaha sadar, terencana, sistematik, dan berkesinambungan untuk mengembangkan potensi bawaan manusia, serta menanamkan sifat-sifat dan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari sistem pendidikan dan didasarkan pada sistem filosofis tertentu yang mendasarinya. Konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia.
Konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia berbeda-beda, tetapi semua mereka mengikuti tujuan utama pendidikan, yakni membentuk individu yang lebih baik. Berikut adalah beberapa konsep pendidikan yang dijelaskan oleh tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan usaha untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti yang terdiri dari kemampuan pikiran, kekuatan tubuh, dan kesehatan badan. Tujuan pendidikan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan. Herman Hari Horn. Pendidikan menurut Horn adalah proses yang secara terus-menerus terjadi dari bentuk penyesuaian manusia yang memiliki kebebasan dan kesadaran yang termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan rasa kemanusiaan. Hari Fuad Ihsan. Fuad Ihsan mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha untuk menanamkan nilai dan norma yang sudah ada agar tetap dilestarikan hingga generasi berikutnya dengan tujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat. Jun Dui. Dui melihat pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual. Reja Mudiaharjo. Mudiaharjo mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya sebatas proses mengajar dan belajar di dalam kelas, tetapi juga mencakup segala aspek pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk manusia menjadi individu yang lebih baik. Tan Malaka. Tan Malaka menganggap pendidikan sebagai dasar untuk melepaskan bangsa dari keterbelakangan dan kebodohan serta belenggu, dengan tujuan untuk membentuk masyarakat baru dan pengetahuan baru yang diciptakan oleh keterlibatan mereka sendiri. Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu terbagi menjadi ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu tarikah, dan ilmu hikmah dengan tujuan untuk mencapai kewujudan ilahi.